Salah satu film permintaan kalian yang berjudul The Crucifixion yang tentunya balik lagi dengan saya Faiz Ura, manusia yang akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan dengan story film yang agak lumayan jelas lah kalau di film ini. Soalnya kebanyakan filmnya nggak jelas-jelas kayak hidup gue, nggak pernah jelas. Tau lah. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap selengean. Jadi buat film The Crucifixion ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Ya sesuai permintaan kalian, minta yang nyata-nyata gitu. Dengan latar belakang sebuah desa kecil bernama Tanako yang berada di Rumania pada tahun 2004. Dan film ini menceritakan perjalanan seseorang wartawan perempuan yang menelusuri kematian seorang biarawati bernama Adelina. Menurut kabar yang tersebar dari berbagai media, Adelina ini mati karena dibunuh seorang pastor beserta kelima biarawati dari sebuah gereja ortodoks. Namun saat mewawancarai pastor yang menjadi tersangka, pastor ini justru mengelak dan ia mengatakan jika bukan dirinya lah yang membunuh Adelia, melainkan sosok iblis yang terperangkap dan menginginkan jiwa dari Adelina. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali di sebuah upacara pengusiran setan yang dilakukan oleh seorang pastor dan beberapa orang biarawati di sebuah gereja. Di sini kita diperlihatkan sebuah berita penangkapan seorang pastor dan kelima biarawati yang didakwa karena mereka telah melakukan pembunuhan kepada seorang biarawati yang bernama Adelina Marinescu. Sedangkan di sisi lain di sebuah kantor berita ada seorang wartawan yang bernama Nicole dan dia meminta izin pada atasannya untuk menelusuri kasus pembunuhan tersebut. Buat si Nicole ini adalah seorang penganut agama yang buruk karena ia telah menyalahkan agama sebagai penyebab kematian ibunya. Awalnya atasan Nicole yang bernama Phil menolak karena ia paham bahwa Nicole akan menjadikan kasus ini sebagai kesempatan untuk memojokkan keyakinan agama. Nicole sendiri dia melihat kasus ini sebagai seorang pendeta yang membunuh wanita muda atas nama agama. Namun berkat kegigihannya, Phil pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Nicole. Come on. Let me find out. Thanks, Phil. Penelusuran Nicole untuk melihat kasus ini pun dimulai. Ia mulai menuju ke penjara untuk mewawancarai bahwa pendeta yang menjadi tersangka. Di dalam wawancara tersebut, pendeta ini menceritakan kejadian yang telah terjadi di gerejanya. Lalu, Suster Adelina mengalami kerasukan oleh iblis yang amat sangat murka dan ia juga menceritakan pengalaman perzinahannya dengan seorang pria di Jerman. Yang kemungkinan pria tersebut dipengaruhi oleh seorang iblis. Dan dari kejadian itu membuat Suster Marinescu menanyakan keyakinan tentang agamanya. Bahkan hal itu menjadikan ia sebagai sasaran yang tepat untuk sang iblis. Kemudian pendeta juga menceritakan upacara pengusiran setan yang dilakukannya pada Suster Marinescu. Waktu pengusiran awalnya berjalan dengan baik, namun Uskup Gornik dia datang lalu menghentikan upacara tersebut, padahal jika ia diberikan waktu sedikit lagi, ia akan dapat membinasakan sang iblis itu. Yang pada akhirnya iblis pun menang dalam perbentrokan tersebut. Lalu Suster Marinescu dibawa menuju ke rumah sakit. Akan tetapi sayangnya dia malah meninggoy. Dan singkat cerita, Nicole menemui dokter yang mengotopsi jasad Suster Marinescu. Lalu dari hasil otopsi ditemukan sebuah kejanggalan karena ditemukan bahwa Suster Mary ternyata dia menderita kanker mulut, dan setelah dilakukan pembedahan, menurutnya belum pernah terjadi hal seperti itu sebelumnya. Waktu pada hari pemakamannya, Nicole menuju Tanako untuk menggali kasus tersebut. Sampai di sana ternyata upacara pemakamannya sedang berlangsung. Pada upacara itu dihadiri banyak sekali pendeta, biarawati, dan kerabat dari Suster Mary. Di sini, Nicole mulai mencoba menggali informasi pada beberapa orang yang datang. Namun sayangnya, tidak ada yang mau berbicara mengenai kematian suster tersebut. Bahkan mereka langsung menghindari dari Nicole. Melihat hal itu, Nicole mencoba kembali masuk ke dalam gereja dan ia segera menuju ruangan bawah tanah yang terlihat mencurigakan. Namun tiba-tiba, What are you doing?
Uskup Gornik datang dan langsung mengusir Nicole. Seolah-olah ia menutupi kasus ini yang pada akhirnya Nicole pun langsung minggat menuju ke penginapan. Waktu di perjalanan, ia melihat banyak penjual topeng aneh yang membuat dirinya heran. Dan sesampainya di tempat penginapan, om-om tukang jaganya bilang bahwa itu adalah topeng untuk upacara Strigoi, yaitu hari di mana orang-orang desa akan membongkar makam-makam yang jahat dan mereka sengaja mengambil jantungnya untuk dibakar dan dimakan. Sungguh upacara yang aneh. Akan tetapi upacara itu sudah mulai ditinggalkan dan sekarang hanya tinggal perayaannya saja. Di sore hari yang gak begitu indah soalnya gak ada anak senja. Di sini Nicole berjalan-jalan menikmati kota dan tanpa sengaja ia melihat sebuah gereja yang menarik perhatiannya. Lalu Nicole masuk. Waktu di dalam gereja ia bertemu dengan Bapak Anton yang merupakan pendeta di gereja itu dan tak lama kemudian Nicole mewawancarainya. Dan Nicole mempertanyakan bagaimana pendapatnya tentang kematian Suster Marinesko. Apakah benar Suster Marinesko dirasuki iblis atau hanya keyakinan Baba Dumitru lah yang membunuh suster itu? Bahkan Nicole juga menanyakan siapa biarawati yang menangis di peti jenazah Suster Marinesko dan siapakah pria yang berdiri di sampingnya, yang ternyata biara itu bernama Suster Vaduva dan orang di sebelahnya adalah Stephen Marinesko yang tak lain adalah saudara Adelina. Menurut Nicole ada hal yang ditutupi oleh gereja terkait kasus ini. Lalu Bapak Anton hanya menyarankan jika Nicole ingin menggali informasi yang lebih jelas, sebaiknya ia bertemu Uskup Gornik sebagai penanggung jawab biara Bapak Dumitru. Setelah wawancara itu selesai, Nicole pun pergi. Dan singkatnya, Nicole bertemu Uskup Gornik di gereja dan ia bertanya kepada pihak gereja, kenapa tidak mendukung Bapak Dumitru dalam menghadapi kasusnya dan justru seakan-akan membiarkannya. Nicole pun diajak pergi jalan-jalan di luar sembari mendengarkan cerita. Vocab, menurut hukum Gornik yang dilakukan Bapak Dumitru adalah semacam kebohongan kepada seluruh kelurahan. Dan hal itu selalu dianggap sebuah penyakit yang dikaitkan dengan sebuah gangguan setan yang padahal seharusnya bisa diselesaikan di rumah sakit. Ia percaya jika sebenarnya Adelina tidaklah kerasukan dan ia hanya mengalami gangguan mental. Dari hasil pembicaraannya dengan Uskup Gornik, Nicole percaya bahwa Suster Marinesko sebenarnya dibinasakan, bukan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Dumitru, yaitu akibat dari upacara pengusiran setan yang belum selesai. Setelah mendengar pernyataan dari Uskup Gornik, Nicole kembali ke biara tempat Adelina meninggoy, dan di sana ia kembali menuju ruangan bawah tanah yang ia masuki sebelumnya. Namun tak disangka yang ia temukan adalah sebuah kuku yang berdarah dan berbagai kejanggalan di rumah tersebut. Di sana Nicole juga menemukan foto Adelina bersama Suster Vadeva. Sambil mengumpulkan bukti-bukti yang ada, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang yang aneh dan membuatnya memutuskan pergi dari sana. Lalu orang aneh itu menatap Nicole sambil melakukan gerakan-gerakan senam skidipap-pap. Waktu dalam perjalanan pulang, Nicole kembali bertemu dengan Bapak Anton, yang dimana mereka kembali ngobrol tentang upacara pengusiran setan. Lalu Bapak Anton menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam sebuah upacara tersebut. Kemudian Bapak Anton juga menjelaskan bahwa iblis bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, bahkan bisa melalui satu hal fisik dengan orang yang dirasuki. Akan tetapi lebih sering melalui jiwa-jiwa yang lemah lunglai yang belum disemangati ayang setelah cipika-cipiki tentang periblisan duniawi. Bapak Anton memberikan sebuah buku mengenai seluk-beluk iblis in the sky dan itu untuk menambah pemahamannya dalam menelusuri kasus ini. Waktu Nicole di penginapan, di sini dia menganalisis beberapa foto yang ia ambil dari ruangan bawah tanah, dan sewaktu ia memahami buku tentang iblis dan mengaitkannya dengan foto-foto yang ia dapat, kejanggalan pun mulai terjadi. Dan minuman Nicole selalu dimasuki lalat meskipun ia sudah membuangnya. Dan pada pagi hari yang cerah, aku berangkat sekolah. Nicole sedang menuju ke arah utara kota untuk bertemu dengan Suster Vaduva. Bahkan, di sana juga ada Stephen Marinesko. Lalu Nicole menanyakan jika bukan Bapak Dumitru yang membunuh Adelina. Lalu siapa? Kalian, saya atau RW sebelah? Kalian gak tahu kan, apalagi saya? Ya udah, awalnya tuh manusia the best nggak mau bicara, namun melihat kegigihan dari Nicole, akhirnya Suster Vadeva pun menjawab. Dan menurutnya iblislah yang membunuh Adelia dan ia juga menceritakan pengalamannya bahwa ia pernah berbicara dengan iblis tersebut dan iblis itu menyerangnya. Lalu ia mengaku belum pernah merasakan kejahatan yang seperti itu.
Lalu Stefan menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, Adelina sempat bekerja di Jerman dan sebelum berangkat, Adelina melakukan pemeriksaan kejiwaan dan dia dinyatakan lulus semua. Namun, kejanggalan mulai saat Adelina kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Bapak Gabriel yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Adelina menemuinya untuk memberikan cindera mata, namun tak lama kemudian yang terjadi pada Bapak Gabriel, dia meninggoy dan anehnya dengan cara bunuh diri dengan melompat dari atas biara. Yang pada akhirnya ia mati dalam pelukan Adelina. Kemudian keadaan Adelina semakin parah setelah kejadian itu. Di malam yang penuh kehororan, Nicole bertemu kembali dengan Bapak Anton. Ia memperingatkan Nicole bahwa ketidakkepercayaannya kepada Tuhan dapat menjadikannya sasaran tepat bagi iblis perduniawian. You need to be careful. Namun Nicole yang tidak percaya dengan hal itu, dia memutuskan untuk pulang dan di tengah-tengah perjalanan pulangnya, ia diperhatikan dan diikuti oleh seseorang yang memakai topeng sombrero dan berkata, "Bangsat kau." Nicole yang ketakutan segera mempercepat langkahnya dan menanyakan kepada resepsionis siapakah orang yang telah mengikutiku tadi. Mukanya sangean dan tak ada otak. Lalu resepsionis pun menjawab jika yang mengikutinya bernama Tavian dan dia terlahir dengan keadaan yang kurang sempurna. Kemudian Nicole menanyakan apakah makna yang telah disampaikan oleh Tavian, yang ternyata artinya adalah dia mengawasimu. Lalu Nicole pun bergegas ke kamarnya. Dan pada malam itu juga ia mulai diganggu oleh iblis yang membunuh Adelina. Sepanjang malam ia terus diganggu yang membuatnya semakin gelisah. Esok pagi yang masih biasa saja, soalnya orang-orangnya malas bekerja. Nicole kembali bertemu dengan Suster Fadeva. Di sana Suster Fadeva menceritakan kembali tentang kondisi yang dialami Adelina, bahwa Adelina pernah bercerita jika sang iblis selalu berbisik kepadanya, yaitu sebagai wanita yang suka open BO. Sebelumnya Adelina telah memberikan dirinya seutuhnya kepada seorang pria tanpa Daruffawan yang di Jerman, dan pria itu berjanji untuk menikahinya, akan tetapi sia-sia karena pria itu berbohong dengan tujuan agar ia dapat meniduri Adelina. Dasar si pucek boy. Dan akibat hal itulah yang membuat Adelina menjadi tertekan. Setelah itu ia kembali ke Rumania untuk meminta ampun kepada Tuhan. Namun hal itu sia-sia karena iblis sudah menguasai dirinya. Bahkan Adelina juga sempat menceritakan keadaan dirinya kepada dokter di sebuah rumah sakit. Namun dokter tersebut justru menyatakan jika Adelina menderita penyakit kejiwaan. Mendengar hal tersebut, Nicole langsung menemui dokter itu. Dan ketika di rumah sakit, ia diajak keliling dan diperlihatkan bangsal tempat Adelina dirawat. Bahkan dokter juga menceritakan bahwa Adelina selalu merasa akan dibunuh oleh Syaiton Hirojim. Dan setan itu berwujud perawat, ya semi falak lah. Namun meskipun itu adalah hal yang benar, akan tetapi dokter tidaklah percaya. Sedangkan iblis yang menjadi perawat, dia menyuntikkan cairan iblis ke dalam tubuh Adelina yang membuatnya semakin masuk ke dalam periblisan duniawi. Berdasarkan investigasinya, Nicole pun menyadari jika kasus ini bukanlah pembunuhan. Dan Suster Marinesco tidaklah mengalami gangguan kejiwaan seperti yang telah disampaikan Uskup Gornik. Dan Nicole meyakini bahwa iblis telah berpindah dari tubuh ke tubuh yang lainnya. Namun ia belum mengetahui iblis yang masuk ke tubuh Adelina berasal dari siapa. Kemudian dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Nicole berhenti dan dia sempat diganggu oleh iblis yang tidak menyukainya karena ia berusaha menyelidiki kasus ini. Akibat hal itu, Nicole mencoba menghubungi Bapak Anton agar menyelamatkannya. Namun tiba-tiba iblis semakin leluasa mengganggunya dan membuatnya sangat ketakutan. Tak lama kemudian Bapak Anton datang untuk menyelamatkan Nicole, lalu membawanya ke biara dan di sana ia kembali menasihati Nicole bahwa dengan keyakinan kepada Tuhanlah kamu akan selamat dari gangguan periblisan. Namun jika kamu tidak mempercayainya, kamu tidak mempunyai tameng untuk bertahan dari serangan iblis. Keesokan harinya, Nicole yang sudah terlanjur ketakutan, dia memutuskan untuk pulang dan tidak akan melanjutkan kasus yang Nicole selidiki. Namun pada saat perjalanan menuju bandara, tiba-tiba ia melihat cahaya matahari kebinasaan yang bersinar terang seperti terangnya hatiku, dan cahaya itu menyinari sebuah pemakaman. Melihat hal itu, Nicole pun berhenti dan menuju ke pemakaman.
Lalu ia berdiri di depan makam seorang pendeta yang bernama Gabriel. Ketika melihat makam, Nicole menyadari jika ia telah menemukan titik terang dari pencariannya, yaitu iblis dapat berpindah ke satu tubuh ke tubuh yang lain. Karena Bapak Gabriel meninggoy dalam pelukan Adelina dan tidak mungkin iblis itu berasal darinya. Setelah menyadari hal tersebut, Nicole langsung menuju ke biara pendeta Gabriel. Lalu mencari tahu informasi siapakah orang yang sebelumnya dibantu oleh Bapak Gabriel dalam pengusiran iblis sebelum ia meninggoy. Yang ternyata orang itu adalah Tavian, yaitu orang yang sebelumnya mengikuti Nicole. Kemudian Nicole segera menuju ke rumah Tavian dan di sana ia bertemu dengan ayahnya, lalu berbicara tentang kematian Bapak Gabriel. Mendengar hal itu, ayah Tavian akhirnya menceritakan apa yang telah dialaminya. Ia bercerita bahwa ia mengalami pendengaran yang buruk dari iblis tentang anaknya, karena iblis merayunya untuk membunuh anaknya. Kemudian Tavian membawa anaknya ke gereja dan sesaat sebelum masuk gereja, iblis telah berbisik kepada ayahnya jika ia sampai membawa masuk Tavian ke dalam gereja, iblis mengatakan akan membunuhnya. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk masuk. Akan tetapi di sini Tavian mengajak pendeta Gabriel untuk datang ke rumahnya, yang kemudian terlihat dari kejauhan Tavian sedang menatap Nicole dengan aura-aura tatapan yang menyeramkan. Dan di sebelahnya tertulis nama iblis yang dicari, yaitu Agares. Melihat hal itu, akhirnya Nicole menemukan jawaban atas kasus ini. Lalu Nicole menelpon Bapak Anton dan menceritakan bahwa ia telah menemukan petunjuk kematian dari Adelina, yang ternyata iblis Agares pasti berpindah dari Bapak Gabriel yang sebelumnya didapat dari Tavian. Bahkan Nicole juga menyebutkan bahwa nama iblis itu adalah Agares. Namun sesaat setelah itu tiba-tiba seluruh ruangan turun hujan, dan di sini juga kok turun hujan ya, heran aku. Dan iblis pun langsung menyerang Nicole. Karena iblis itu tidak menyukai Nicole, ya kalau suka nanti mereka cinta-cintaan jadi film drama dong. Di sini, Nicole yang sedang sekarat, dia mendapat bantuan dari Bapak Anton yang datang menyelamatkan Nicole dengan dibantu oleh Tavian dan ayahnya Travian waktu dalam upacara pengusiran setan. Dan singkatnya seperti pada umumnya film-film perhororan duniawi, iblis harus kalah. Lalu Nicole pun dapat diselamatkan lalu tamat. Oke, seperti itulah story film The Crucifixion. Susah amat ya baca judulnya, heran. Dan seperti pada umumnya, mari langsung saja kita bacakan beberapa komentar-komentar dari people in the sky. Mantap. Oke, komen pertama dari Saiful Arif. Kok tambah sepi bang? Penglarisnya kayaknya kurang deh. Ya makanya terus support kami dan share ke alam semesta. Stephen Immanuel, banyakin upload video dong bang yang full adrenalin gitu. Full adrenalin. Film begal mungkin ya. Random Channel, rekomendasi bang film Paradise Garden, film penjual organ tubuh manusia di Indonesia. Itu bukan ke film sih, lebih ke season. Yanti dan insya Allah aku buat ya. Arya Andika, bang banyakin film Indo bang, karena sekarang film Indo bagus-bagus. Lah bukannya dari kemarin-kemarin perasaan gua uploadnya kebanyakan film Indo deh. Heran. Rio Dosis, halo bang Faiz, halo Rio, Anda penuh dosis. Ditya Suherlan, aku nih penonton setia. Oke, terima kasih Ditya Suherlan, sehat-sehat ya. Halord Agneu, bang Koyo ngapain Koyo kerokan anjir. Moreno Akbar, semangat bang, gua tau view lu sepi. Dulu gua inget banget pas belum banyak channel review, channel lu rame viewnya, tapi sekarang ya begitulah. Makanya terus support kami dan share ke alam semesta. Jainal Arifin, halo bang, kalau lagi baca komen sambil ngapain bang? Sambil kayang. Verly Firmanda, judul filmnya apaan bang? Judul film udah aku bacaan ya setiap di awal narasi atau pembukaan gitulah. Detektif Hildi, bang baca. Udah aku baca. Benny Tarmidie, Tot Deadpool ya, gua tunggu. Oke siap Benny, nanti gua buat ya. Sandy Doi, kebanyakan kata-kata di layarnya. Ya sebenarnya tuh kata-kata itu buat lebih ngindarin ke copyright sih. Jadi ya gunanya buat itu aja. Ngabolang, nggak ada kerjaan nonton di sini. Oke, terima kasih Ngabolang, terus tonton ya dan share ke alam semesta. Febri Dimar, bang cita-cita terbesar abang apa? So jujur cita-cita terbesarku selain menjadi orang kaya ya menolong banyak orang.
terus membuat panti asuhan karena ya kasihan deh melihat anak-anak kecil tanpa orang tua di pinggir jalan minta-minta dan gabung menjadi anak Bang. Ya cuman itu aja lah cita-citaku selain menjadi kaya, yaitu berguna bagi banyak orang. Tapi hal itu membutuhkan banyak uang. Jadi terus support channel kami biar kami bisa membantu banyak orang. Amin. Wian Bewo, Bang Alur Sumanto manusia kanibal. Kenapa sih Wian Anda suka sekali dengan yang hal-hal yang begituan? Apa Anda ingin bercita-cita menjadi kanibal? Ya nanti deh gua buatin ya, insya Allah. ZK Official 1 juta sub bahas film Indo lagi Bang, kan perasaan dari kemarin-kemarin gua udah bahas banyak film Indo. Jadi nggak usah nunggu 1 juta sub kayaknya. Heran. Wong ganteng Bang, gua pakai YouTube Fanset. Ya terserah lo lah, semerdeka lo. Gua nggak tahu apa itu YouTube Fanset. Mungkin ada yang tahu. Dusun banget gua anjir. R3 channel. Banyak omong. Ya kalau nggak banyak omong ya krik-krik. Muhammad Guailit, Bang coba film pakai season. Oke, nanti gua buatin ya buat yang film season. Nama Ikaze like. WKWK konten baru mana? Lah, ini kan baru dibuat konten baru. Fadil Eko Sulisto, wisudanya kapan Bang? Besok kalau udah lulus. Sandal jepit, bingung aku pengen komen apa? Dalah. Oke, terima kasih Sandal Jepit buat komennya. 22 Forever. Dulu waktu pertama kali nonton alur cerita film ya channel Zura 14 dari film Esther, John Wick sampai Cruiser. Oh my god. 22 Forever. Ternyata Anda tuh legend pernetizenan di channel Zura 14 ya. Oke, terima kasih ya 22 Forever. Terus support aku ya sampai aku jadi presiden. Sami Exus, nonton bajakan di mana Bang? Banyak, di Pasar Abang, di Pasar Tengah, di pasar-pasar yang ada pasar sih di bajakannya. Di situ banyak. Septi Anggraini, Bang sapa aku dong, Lampung. Hey Septi Anggraini, sehat-sehat selalu ya. FF Sakira, salam dari anak FF Bos. Oke siap FF Sakira. Salam juga ya buat anak FF. Abdurrahman, cukup berdosa tapi menghibur para pemirsa. Oke siap Abdurrahman, terus support kami ya. Winata Film, saya akan berkomentar nanti. Sekarang saya sibuk di rumah sakit karena temanku tidak sengaja menelan memori 16 GB dan dia menyanyikan semua lagu di dalamnya. Kami sekeluarga berdoa semoga ia tidak mencapai ke folder video. Sungguh jokes yang amat sangat old sekali. Itu jokes tahun kapan anjir, heran. Yo men, lucu juga enggak ya? Kalau lucu ya pasti ketawa lah. Vero Daniel, Bang sehat, emot cemas. Oke terima kasih Vero Daniel, kamu juga sehat ya. Muhammad Naufal Mangkat, halo Bang, moga aja disapa Bang please. Oke udah aku sapa ya Muhammad Naufal Mangkat, moga lu sehat-sehat selalu. Agil Wahyu Rizky, upload sang true story lah Bang, Pablo Escobar misalnya. Oke siap, nanti dibuatin ya buat film-film true story gitu. Catherine, nah kangen suara Zura yang ini. Oke Catherine, terima kasih ya, sehat-sehat selalu buat Anda. Chow Kang Freestyle, Bang mau nanya emang perempuan kuat berapa ronde Bang? Kalau perempuan sih beberapa ronde pun ya pasti kuat ya. Ya tergantung elunya sekarang kuat apa enggak buat ngadepin tuh perempuan. Dan seperti itulah komentar-komentar unfaedah dari kalian, sangat mengesankan dan cukup menggemaskan. Tapi apalah dayaku bila tidak ada kalian. Saya akan kemiskinan terlantar lalu rebahan di jalan sambil guling-guling. Apaan sih anjir. Yo jadi ya buat kalian yang komentarnya ingin dibacakan atau mau kirim-kirim salam-salam sama mama, papa, adik-adik, mas-mas tukang somai atau abang-abang tukang bakso. Terus si Ayang yang punya, tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Komen-komenan aja, siapa tahu jodoh. Terus kenalan, jadian, putus, galau, lalu nonton Zura 14 lagi, komen-komenan lagi, kenalan, dan berakhir seperti itu lagi. Ya gitu-gitu aja sampai One Piece tamat. Mantap. Ya intinya kalian komen aja di bawah. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hujan loh, heran.